Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Lindawati dari SMK Negeri Hamdani Ungaran. Di sini akan memaparkan mengenai aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya telah mendiseminasikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan-rekan di sekolah kami. Terima kasih pada Ibu Nur Raza. Untuk acara yang pertama, untuk sesi pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Indah Lindawati yang akan menyampaikan terkait dengan budaya positif, disiplin positif yang ada di sekolah. Waktu sepenuhnya saya sampaikan, saya persilakan pada Bu Indah. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah memberi kesempatan kepada kami untuk difasilitasi sebagai tugas calon guru gerak. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di sini karena memang yang pertama tugas, kemudian yang kedua memang saya kira ini relate dengan keadaan kita yang sekarang. Maka kami memberanikan diri matur ke ibu kepala sekolah untuk sharing mengenai budaya positif. Kok ada foto yang di ayah ya, oke Pak. Coba Pak Ibu, maaf adik saya Bapak Ibu tadi berkaitan dengan Bu Azizah, ini kita sepakati. Ini kita buatkan sertifikat POMBEL untuk semester depan, sepakat ya Bapak Ibu. Kemudian karena ini kita berbagi praktek baik, kita sepakati juga. Ini yang hadir semua atau seluruh yang tidak hadir juga dibuatkan. Gimana Bu Azizah? Yang hadir saja. Berarti monggo untuk bisa dibuatkan daftar hadir, dan nanti yang kita buatkan sertifikat adalah yang hadir untuk bisa dimasukkan di PMM juga sebagai bukti dan menjadi dimasukkan di file atau ID juga gitu. Oke, monggo bisa Bu Okti tolong satu lembar kertas bisa muter biar nanti kita buatkan sertifikat untuk untuk yang hadir saja. Mungkin Bu Azizah yang sepakat Bapak Ibu? Iya. Jauh. Bapak Ibu lanjut. Di sini kami berempat ada topik untuk budaya positif. Tetapi budaya positif ini ada beberapa. Maka kita bagi menjadi 4 bagian. Saya di sini bertugas untuk menyampaikan disiplin positif. Yang pertama Bapak Ibu, jadi ini ada seorang guru hendaknya memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah kita nih. Nah, caranya itu memang menurut teori ini yang pertama ada disiplin positif, kemudian memahami teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan penerapan segitiga restitusi dan dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya di sini, maaf di sini ini fotonya lagi, ini memang lebay nih Bapak Ibu, Bu Indah lebay sering foto-foto. Jadi ini kita akan menerapkan disiplin positif biar panjenengan agak-agak matanya Bu Indah kok kayak gitu, Bu Indah Papa. Coba Bapak Ibu, bagaimana penerapan disiplin yang kita lakukan selama di lingkungan kita? Bagaimanakah strategi kita yang dalam praktek disiplin tersebut? Apakah selama ini kita sungguh-sungguh menjalankan disiplin atau kita melakukan sebuah hukuman? Coba Bapak Ibu mungkin kita bisa refleksi dulu nih. Selama ini setelah saya belajar ini, kok saya berpikir dan ternyata Bapak Ibu, jumlahnya kasusnya di sekolah kita banyak. Itu juga seperti itu. Kenapa? Karena dulu sebelum saya belajar ini saya tidak peduli. Mungkin ya, saya tidak peduli akan kasus anak-anak. Sekarang setelah saya memperhatikan, ternyata banyak kasus di sekolah kita yang luar biasa. Dan tiba-tiba misal gue di Bunda kok saya jadi
Jadi kayak berita tiba-tiba ya enggak tahu ya, tiba-tiba Marita datang, tiba-tiba Nina datang, tiba-tiba ada dari MN itu, dan itu berjalan 11.5. Luar biasa, ternyata kasus anak kita itu luar biasa nih Bapak Ibu. Tadi barusan saya mau memulangkan anak karena saya pacaran 10 jam dari pagi, mupuk dan sebagainya. Kemudian saya masuk kelas untuk memulangkan anak, tapi sudah ke kelas, sudah ngajar, sudah ngabisin, terus saya tinggal lagi pekerjaan lain, terus kemudian saya masuk kelas. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu saya masuk kaget ya. Anaknya Bu Tina, si Resi sama siapa? Yang satu duduk di pelukannya sini, luar biasa kayak gitu. Wah, dan buku di sini jadi ini gitu ya Bapak Ibu. Ini luar biasa. Saya wow, kamu kok terus saya nanya. Yang cewek itu isi tidur gitu, langsung tidur. Kamu kok tidur terus? Tapi setelah dipeluk sih dia bilang, saya malu Bu, bilangnya gitu nih Bapak Ibu, katanya malu sekali. Terus loh, malu sama bidah Kak? Kamu malu sama bidah dia? Sama temanmu nggak malu? Enggak. Oh, kalau di rumah malu dilihat orang tua, dilihat, tapi kalau dilihat teman tidak. Terus saya tanya temannya, kamu lihat itu gimana? Risih Bu, gitu. Ada yang biasa itu sudah kayak gitu, ada gitu. Ada yang namanya cowok, tak tanya, kenapa? Kayak kamu lihat tadi gimana? Saya pengen Bu, saya membayangkan dengan si dia yang di PHP bilang gitu. Jadi luar biasa. Ini anak-anak itu biasanya. Terus saya tanya, ini sesuai dengan benar apa tidak yang kamu lakukan? Tidak Bu. Terus menurut kayak gitu, terus Yoga gimana ya begitu. Terus gitu, kalau kamu tidak benar apa yang harus kamu lakukan? Sebetulnya apa? Ya malu Bu, ya besok saya tidak akan melakukan lagi gitu. Ya ini ya seperti itu gitu. Jadi ini hanya kasus sebentar. Terus tadi pagi Bu Yuni juga bilang, siapa Bu yang bapaknya meninggal hari ini? Mustafa bilang, jam berapa baru berangkat Bu? Jam 8:30 baru berangkat. Terus bilangnya apa Bapak Ibu? Kok kamu terlambat? Kata Bu Yuni, ya dia alasan dulu. Kenapa terlambat? Ya karena keadaannya kayak gini, kosong terus Bu. Ya saya menyesuaikan. Kalau Bapak Ibu dulu kosong, kenapa saya tidak menyesuaikan? Kayak gitu jawabannya. Saya juga gitu. Terus ini banyak ya Bapak Ibu. Saya ini karena saya belajar ini, jadi saya itu ternyata Bapak ternyata banyak sekali kasus di kita itu. Kenapa kok jadi banyak? Karena saya jadi peduli. Ya Bapak Ibu, saya benar juga gitu gitu. Karena kemarin saya tidak begitu memahami. Ternyata nggak ada baik-baik saja karena saya nggak peduli. Ternyata kalau sekarang saya memahami, oh ternyata banyak kasus yang luar biasa. Dan itu Bapak Ibu maaf. Ini sekali lanjut Bu. Lanjut. Jadi ini ada perubahan paradigma. Kita akan merubah paradigma dulu. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan berlahan, sedikit ubah sikap atau perilaku kita akan mengubah perilaku. Ubah saja itu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek suatu waktu tentang realitas. Jadi gini, kalau dulu kalau dulu kita menggunakan pemahaman kita adalah menggunakan stimulus respon. Mungkin semua Bapak Ibu menggunakan itu. Tetapi menurut teori yang paling bagus adalah teori kontrol. Jadi gini Bapak Ibu, teori stimulus respon seperti apa? Realitas kebutuhan kita sama, kita itu sama. Bocah ini ya kebutuhannya sinau, tenanan, makan di kelas, tenang gitu. Tetapi sebetulnya kebutuhan kita berbeda-beda. Contoh, Marita, anaknya Bu Tina. Karena saya mengajarnya anak Bu Tina kok, jadi juga ngajar di mana-mana ya, satu kelas kok. Itu wes wakeh masalahnya. Itu dia butuhnya apa? Dia tidak butuh, butuhnya dia berbeda dengannya. Butuhnya ada 5 dasar kebutuhan pokok manusia. Dia itu butuh cinta dan penerimaan pengakuan, love and belonging gitu.
dia ketika ditinggal temannya, dia merasa stres. Itu Bu Edi nggak tahu sendiri karena dia, dan itu kebutuhannya dasar berbeda-beda. Makanya kita kalau menghadapi anak-anak yang juga tidak bisa disamakan Bapak Ibu, anak yang seperti ini, anak seperti Jeffrey, ya nggak bisa disamakan Bapak Ibu dengan anak yang misalkan yang lebih baik. Maaf Bapak Ibu, dan selama ini kita kan, ya kowe kudu koyo koncone, padahal nggak bisa Bapak Ibu ya, karena mereka punya latar belakang dan kebutuhan yang berbeda-beda di rumah juga. Gitu gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, sebentar, semua orang melihat hal yang sama. Ya kayak kita yang sekolah ini murid itu dulu ya, tenanan, kelas kelas dan sebagainya. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita harus melihat anak-anak kita berbeda. Maaf ya Bapak Ibu, saya juga sering melihat Jeffrey itu tidak masuk kelas. Kemarin saya masuk ke kelasnya dulu ya, tapi saya tidak jadi melanjutkan karena memang waktunya tidak ada. Dia itu tidak masuk kelas. Saya berpikir mungkin ini hanya asumsi saya. Entah benar apa tidak, monggo panjenengan yang misalkan dia kan berbeda karena mungkin kebutuhan dasar mereka Jeffrey itu berbeda. Kemudian ketika dia masuk, misalkan ini ya, masuk gurunya nak rebu-rebu, guru satu masuk, terus pelajaran terus sudah 2 jam, padahal waktunya 3 jam, setengah jam dia dia udah ketok kantin, anaknya kan gitu ke kantin, baru ke kantin gurunya datang, ada guru yang ngomong ke saya itu masuk setengah jam terakhir loh, kok iso anak itu terlambat. Coba kalau kita ke perasaan anak, ketika anak misalkan anak ke kantin, terus anak ke kantin kemudian datang baru di WA atau gurunya itu mesti kan di ini bosek di Madiang misalkan apa gimana, terus begitu anaknya datang gurunya bilang begini, kamu dari mana? Keluar saja, nggak usah ikut pelajarannya Bapak. Itu yang pertama. Lagi berikutnya gitu lagi, guru yang berbeda masuk telat meneh, dan kita tidak tanya kenapa anak itu seperti itu, gurunya gitu, kamu kenapa terlambat keluar, tidak usah mengikuti pelajaran. Banyak guru yang melakukan hal itu. Bisa saja kita berefleksi, apakah Jeffrey ini, saya nggak tanya benar atau salah panjenengan, tapi kita berpikir apakah Jeffrey yang seperti itu tidak pernah masuk kelas itu karena dia sendiri, atau justru sistem kita, budaya kita yang membuat anak itu seperti itu. Ngoten iki Bapak Ibu. Jadi ketika dia masuk, bayangkan kita sendiri, kita misalkan masuk ruangan ini terlambat, kemudian 2 jam, maaf terlambat, panjenengan keluar, perasaan panjenengan bagaimana? Itu kalau 1 orang, baru lagi guru seperti itu, lebih dari 3 guru semua seperti itu, apa yang dirasakan anak? Coba Bapak Ibu. Coba panjenengan bisa membayangkan sendiri, apa anaknya itu besok masuk kelas lagi enggak? Apalagi saya ngomong ngamuk-ngamuk. Dia kalau namanya itu hukuman, atau di sini ada ya besok apa bedanya hukuman, apa bedanya kompensasi, apa bedanya restitusi. Kalau itu hukuman pasti kalau sudah penelitian banyak itu tidak membuat anak baik, tapi membuat anak berontak dan sakit hati dan dendam, dan itu tidak akan berlangsung. Dia waktu sebentar, seorang ini itu menurut teori seperti itu. Dan kalau kita seperti itu terus, guru semua seperti itu, apakah kita tidak bersalah dengan anak itu? Coba kita berdialog dengan anak itu. Kalau hukuman memang seperti itu Bapak Ibu, jadi mohon Bapak Ibu, kita buka, kita diskusi lagi, sebetulnya yang sebenarnya itu seperti apa. Bisa saja tadi anak yang mereka bandel-bandel itu tidak masuk kelas, itu bisa saja dari kita yang menciptakan di lingkungan ini. Mereka membuat diri kita tidak rasa. Bukan karena saya menyalahkan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu guru belum tahu ilmunya, saya pun belum tahu ilmunya, mungkin itu Bapak Ibu. Jadi berusaha kita berpihak kepada anak itu seperti itu, kita ubah mindset kita ubah. Jadi kita berusaha, kita berpihak pada anak itu bukan masalah anaknya, tetapi anaknya itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kita itu sebagai guru mesti, kok kasihan ya anaknya seperti itu, bukan kita, Bapak Ibu bocah kok begini Bapak Ibu. Ini
Marita itu nggak masuk kelas karena ya tadi kebutuhan dia diterima teman-temannya itu tidak ada, dia tidak ada kebutuhan dasarnya. Dia itu suruh pulang nggak mau banget. Karena apa? Dia itu saya tahu ibunya ternyata ibunya seperti itu. Bapak ibu luar biasa, dia itu lebih nyaman di sekolah daripada di rumah. Dan itulah yang menjadi kalau dia lebih nyaman di sini, dan kalau kita saja tidak menerima, yang membuat mereka bahagia, yang membuat mereka diterima, dia mendapat cinta, itu kan kita Bapak Ibu. Gitu. Jadi ini untuk Bapak Ibu kita berpikir jangan pada masalah bocah kok belinjanya, tapi kasihan anak ini. Bagaimana? Nah, itu kalau kita sudah pikirnya, oh aku kok bisa kayak bocah itu, karena kita tidak akan marah pasti, karena kita kasihan. Ngoten nih Bapak Ibu. Jadi kenapa saya juga seperti ini ketika saya belajar iya. Kalau dulu saya nggak peduli, jadi nggak ada masalah. Ternyata ketika sepuluh, kok banyak masalah, karena saya jadi peduli. Dan ini perasaan saya ini akan saya tularkan panjenengan Bapak Ibu biar Anda panjenengan bisa, oh ternyata itu seperti itu. Kita tidak bisa melihat sesuatu itu sama, tapi kita harus melihat apa alasannya. Jadi Bapak Ibu, lanjut Bapak Ibu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal tidak. Yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Kita kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Biasanya itu yang kita lakukan di Bapak Ibu. Buruk, gue salah, gue kayak ngono. Itu yang selama ini saya mungkin dan panjenengan sudah lakukan itu. Padahal yang benar adalah semua perilaku pasti ada tujuannya. Kenapa anak seperti itu? Pasti ada tujuannya. Ngoten nih Bapak Ibu. Kita sampai saat ini kita tidak tanya. Walaupun memang susah Bapak Ibu. Marita ini saya suruh ke saya bilangnya, nok buat kamu itu kan yang benar apa? Saya sudah bilang kebahagiaanmu itu tidak terletak pada teman-temanmu. Kamu masuk saja. Enggak mau, Bu. Dia kan yang bermasalah dan dia kan masalah saya. Saya yang harus dia bermasalah ke kamu. Tapi kok kamu enggak mau? Memang enggak mau. Sampai suatu saat dia, ayo nok, saya pesan di kelas. Tidak ada maksud nangis, dia bilang, oh saya nggak mau di kelas, saya bilang, anak ini depresi bagaimana? Oh kayak gitu ya, silakan mau kemana? Ke kantin atau ke ruangannya Bunda? Ruangannya Bunda saja, sekali berdiri di SPK-nya dan sebagainya sampai seperti. Nah itu karena kebutuhannya berbeda, kan tidak mudah. Dan itu Bapak Ibu, dia itu sampai mensesuaikan, tahu nggak? Bapak ibunya itu di samping saya. Anak ini lebih ngisen kayak saya. Dia itu yang bermasalah bukan teman-temannya. Anak ini loh, tahu nggak Bu? Saya kaki saya jadikan apa? Kepala saya jadikan kaki untuk anak. Kalau dia pulang, saya apapun loh saya tuh. Dia tuh tahu Bu, skincare-nya itu dia 1 bulan bilang itu. Tapi apa Bu dia? Kalau nggak kayak ini jadi sih belum. Aku gitu ya. Anaknya tuh nggak merasa ibunya ini yang luar biasa, tapi dia gitu. Ya kayak gitu. Memang ini coba Bapak Ibu, kalau anaknya kayak gitu, terus awake dhewe guyu anaknya kok ngono, memang kayak ngono. Mau sama siapa anak itu? Siapa yang akan merangkul? Ngoten nih Bapak Ibu, saya bayangkan HP-nya disita, ibunya bilangnya hilang. Padahal disita ibunya. Dan tahu enggak Bu, pelukan terakhir kan Marita salim sama ibunya. Salim lagi, terus dipeluk nangis. Saya kira itu dia nolak gini. Ternyata Bu setelah ibunya pulang ke saya sambil madep ke sana sambil nangis. Saya bilang gini, ora arep belek kowe kayak ngomong kayak gitu. Ternyata ada itu beda dan sebagainya. Ternyata itu akan saling mengancam. Terus dia bilang, memang Bu, bunda saya itu suami bilang gitu. Bunda ini aja dengar ya Bunda ini. Mbok ini lo dicangkem-cangkem. Dan ibunya itu kalau dia mungkin dia bermasalah karena sering pulang malam dengan cowok. Nah ibunya tuh seringnya diundang PRT. PRT dulu anakku ini. Nak mateng gitu, keluar PRT. Ini bilangnya gitu sama Marita. Mau apa? Mateng gitu, malah takon. Kok nak mateng beneran melu apa? Lananganmu sebagai lananganmu rek somboto, pembarengnya kaliran dan sebagainya anak gitu. Terus Marita bilangnya apa dengan ibunya? Cangkem
bun anake kok di oneke kok ngono wong tuwa iki dungane nak kadul ora wis ora malah itu Bu. Jadi memang lah kayak gitu itu apa Bu, memang adanya angin tetapi dia itu semua nggak mau Bapak Ibu. Dia pindah di sini berarti kan dia menerima. Kalau kita nggak menerima siapa lagi yang menerima Bapak Ibu. Tapi pohon ini Bapak Ibu, kenapa saya cerita di sini? Nanti kami berusaha mengajak Bapak Ibu, kalau anak yang bermasalah jangan pandang masalahnya, tetapi kasihan karena itu kita akan kalau kita punya perasaan dia itu kalau dia punya masalah seperti itu kita kasihani, soalnya kita berbeda perlakuannya, tidak marah tetapi kita akan memberi solusi. Mohon di Bapak Ibu nanti akan di apa namanya di ilmunya banyak nanti sampai sebetulnya bagaimana ketika kita apa namanya harus berniat sama anak gitu Bapak Ibu. Belum ya sebentar. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kadang kita sering kamu harus gini, tapi ternyata dalam ilmu ini kita itu kan tidak bisa dikontrol ya Bapak. Coba misalkan di buku kita ada, kita punya genggaman tangan ini sangat berharga. Terus orang lain tak kain KM bukaan misalkan ada. Terus bagaimana caranya? Kira-kira panjenengan itu kan sesuai dengan panjenengan ya. Ada yang ini sangat berharga rata buka. Manusia wah aku butuh KM kan gitu ya. Berarti dia mengontrol siapa? Diri kita Bapak Ibu. Jadi saya ngomongin Maretano, kamu harus seperti apa? Ya saya akan mau aja. Nggak bisa, tapi kita tetap memberikan nilai-nilai baik itu. Tahu nggak? Ada yang bermasalah dengan Mareta namanya Lina Beber. Dia tuh ngomong beda, Mareta suruh sini. Kenapa? Mosok nyirami salah, nyiram pakai selang itu. Yang di siram tuh punyanya kelompoknya Lina. Dia punya Mareta enggak karena dia takut masuk kelas, dia nyiram dulu. Lah terus karena serangnya digini-gini, nganu tabungan di dotoklek padahal wes dong. Enggak kembang Bu. Lah itu dia ngamuk-ngamuk. Wah, gimana ini dan sebagainya. Bu, sini Bu. Saya mau ngomong di depan bunda, tapi di depannya dia. Oh jadi kan mengenai Dewi Rawani, tapi pengennya ngomong dari saya, tapi Mareta lumpuh gitu loh. Anaknya. Dan saya coba, sebenarnya dia kan bocah kok kayak gitu. Buat kamu tuh dan sudah saya gunakan tugas juga untuk nanti garis diskusi bagaimana cara menangannya. Saya kembalikan lagi ke mereka yang baik seperti apa, karena saya sudah membuat kesepakatan kelas termasuk saling menghargai. Dan dia apa ya di video saya dia Bu saya salah, saya harus sabar, saya tahu kalau semua orang punya salah, saya punya salah, saya akan memaafkan, tapi di video saja. Tapi dia bilang saya mau jadi orang jahat saja. Si Rina itu bilang gitu, nggak mau saya naik dewi saya mau jadi. Terus kalau kamu jadi tidak dewa, ya. Jadi memang susah. Karakternya anak-anak itu. Nah ini bagaimana tugas kita terus untuk jangan apa namanya, kita jangan putus asa karena memang yang kita hadapi adalah bukan benda mati ya kata Bu Julia. Kita hadapi adalah manusia dia sudah bisa berpikir. Dia tahu nggak Bapak Ibu? Kayak di 11.5 saya tanya, kan saya pernah masuk dan tidak saya lanjutkan. Gimana? Gini lah anaknya gini goreng gini. Lah masa gurunya bilang gini Bu sama saya? Ternyata guru kalau latihan lagi senangi terlalu strength dia lagi senangi tapi udah apa orang disenangi kan kita enggak bilang gini masa gurunya bilang gini ya Allah saya kurang sabar apa saya yang diganti masa guru kayak gitu loh dia bilang saya sampai heran sama ujungnya gurunya kan gitu ya. Jadi memang anak-anak itu memang menilai kita gini mereka tuh merosting kita kalau di belakang kita betul kayak gurunya kayak gurunya tapi yang dapat tapi gini Bapak Ibu kita berusaha apa namanya yang tadi intinya mindset kita berubah, kita melayani anak-anak, kita berpihak kepada anak-anak. Jangan membuat kesalahan itu menjadi hal yang utama yang menjadikan dia salah, tetapi justru kita membantu kalau dia punya kesalahan.
justru malah kalau Bapak Ibu maaf, kalau tadi 1, 2, 3 guru, 4 guru menyuruh dia tidak masuk kelas, yang rugi siapa? Anaknya kan, kasihan. Saya sudah tanya kan anak, kalau kamu terlambat kayak gini, sebaiknya apa ya, saya sudah masuk tapi saya dikasih konsekuensi, tidak apa-apa. Itu anak sudah bisa menilai, apalagi kita ya Bapak Ibu guru. Kalau anaknya nggak masuk semua, dia senang dan dia justru menjadi alah kayak apa kayak itu kabur atau kabur. Ya sudah, bablas jam semini orang kabur, jam semini orang kabur, itu seperti itu Bapak Ibu. Tanpa kita harus sekarang kan gini Bapak Ibu guru selain bilang gini, nanti berakibat kepada temennya yang zina. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu, temennya yang zina itu justru kasihan kalau mereka tidak masuk. Justru kalau ditimbang-timbang banyak madorotnya kalau dia keluar daripada dia harus masuk dengan ada konsekuensi dari kita. Betul nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memang kita menghadapi anak-anak yang luar biasa, tetapi monggo kita dirubah mindset kita. Jadi anak yang unik, yang punya latar belakang, punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ini kita pandang bukan menjadi kesalahan, bukan menjadi hal yang buruk, tetapi justru itu kita bantu. Kalau kita semua berkolaborasi, tak sekolahan itu pandangannya gitu, insya Allah nanti yang tidak terjadi anak-anak yang kayak gitu. Nah ini karena mungkin kita sudah belum punya ilmu itu untuk seperti itu nih Bapak Ibu. Kami mohon ini kita menularkan. Kalau kita ngomong yang baik-baik, kita ngomong yang itu diajak diskusi, yaitu mindset kita apa? Tidak pada kesalahan mereka. Kalau pada kesalahan, ya sudah mesti diri kamu. Ya, tapi kalau kita kasihan kepada mereka, ini anak harus kita tolong. Malah justru berbeda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu yang benar seperti itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita kan sering seperti itu ya. Dibujuk orang, dibujuk apa-apa rasanya akhirnya dipaksa. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang betul adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah itu juga tidak benar. Model berpikir menang dan kalah. Mungkin itu Bapak Ibu. Yang sudah berapa menit ya? Itu kok terlalu Pak, Bu, berarti sudah berapa menit? Oh bagus. Saya enggak ada ya. Ya Bu, lanjut Bang. Ya Bapak Ibu, sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu ada nanti ada 3 ya yang ngomong kok kita melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Lanjut, ini tidak usah dijawab tapi refleksi. Nah tujuannya itu ini singkat saja. Tujuan disiplin positif itu sebenarnya apa? Dia itu melakukan itu bukan karena dia ini dari ekstrisik, bukan karena peraturan, karena dia ingin punya nilai yang dia inginkan. Okay? Punya nilai yang dia inginkan. Saya terlambat dan saya masuk tidak terlambat karena apa? Jadi bukan karena dia dipaksa guru ini. Yang intinya disiplin positif dia melakukan sesuatu itu karena dia butuh, karena dia menghormati dirinya sendiri, karena dia meyakini nilai-nilai yang baik. Jadi demikian juga Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu nggak masuk kelas, Bapak Ibu sebentar, kemudian itu juga harusnya dari musik. Saya tidak dari kurikulum kalau belajar, ayo dikondisikan kelas ketemu Ibu baru moyang. Sebetulnya karena lebih enak kan, nggak usah ya Bapak Ibu dari timbul. Bapak Ibu punya tanggung jawab, saya mulai ngulang, gitu gitu. Rasa syukur dan itu yang benar-benar kita tanamkan tadi saya baru ngomong Mbak Bu Aman, saya dulu tuh Bu di swasta semuanya di swasta bayaran itu tapi kok malah kayak gitu. Jadi kenapa kok kayak gitu? Jadi sekarang malah
maaf ya Bu, sekarang saya di sini motornya mau kabel, jadi kayak gitu. Maaf ya. Nah ini kenapa seperti itu Bu? Di swasta, kalau orang yang sudah pernah di swasta, yang mengakui berasanya itu syukurnya luar biasa. Tetapi kalau kita pena ya kayak, ya tapi ini saya tidak kembali lagi. Saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Itu timbul karena Bapak Ibu, tanggung jawab Bapak Ibu semua. Saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu, tapi saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya pelajari. Semua itu kembali kepada kita. Lah monggo. Intinya kalau kita berpusat berpihak pada peserta didik, kita akan menjadikan apa? Ekosistem kita luar biasa, ekosistem kita positif. Terus apa? Budaya kita akan positif. Boten iki Bapak Ibu. Terus lanjut makna disiplin ini ya seperti tadi ya, timbul karena dari diri sendiri. Lanjutnya Bu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan diri kita. Lanjut Bu, ya ini kita refleksi lagi ya. Kayaknya berapa menit ya, saya nanti tidak lanjut Bu. Berasa saya sudah setengah 5 ya. Ini gini aja Bapak Ibu, saya pengen membedakan apa itu bedanya hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau hukuman itu dari kita, gue ini ngulang-ngulang gue ini, saya malah nganu dewe, ngomong dewe, jadi saya rasa mati-matian belajar dewe. Iya, ngomong gue malah gue balik, maaf Bu, misalnya sudah, ya, Ida sama ke depan tunjuk hidung misalnya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Itu hukuman, itu malu, itu seperti. Dan hukuman itu apa? Menjadikan anak itu merasa dia sakit hati, dendam, dan itu besok orang mungkin senang karo gurune, alasan 100% mungkin senang karo gurune, sengit dendam lah itu. Lah apakah yang kita inginkan seperti itu Bapak Ibu? Enggak ya. Nah kalau konsekuensi misalkan kemarin saya tanya Pak Wahid kepada anak 105, kamu nulis apa? Astagfirullah Bu, berapa kali? Berapa kali? Saya tanya, kenapa? Karena itu Bu, ketua kelasnya Bu Ketu itu menyebabkan saya tangannya capek. Ya kenapa? Terus saya tanya, Bu Ketu yang tadi pacaran itu ya, kenapa kok kamu dihukum Pak Wahid karena dia nggak bersih-bersih di hari Rabu? Nah, Pak Wahid habis bilang ke saya WA, ternyata kan WA saya ganti Bu, HP saya di rumah, saya nggak tahu, yang jelas saya nggak tahu. Dan terus kamu ditulis, astagfirullah kan malah dikir loh. Oh enggak Bu, malah ada gitu, tapi ada dikirnya gitu. Kalau itu namanya, kalau di sini namanya adalah konsekuensi. Konsekuensi lebih baik daripada hukuman. Ngoten nggih Bapak Ibu, karena memang Pak Wahid juga tidak tanya, nomor kok orang nganu, misalkan gitu ya, kok enggak mbok jawab, wah tak anu, tak apa jenis. Tak hukum tapi baik ya Pak, itu konsekuensi. Tapi ya mungkin ini langsung ya, alangkah baiknya kalau ditanya dulu dan saya mau resek tapi 5 jam malah tambah nanti ya, gitu ya Bapak Ibu, mungkin gitu ya Bapak Ibu. Kalau restitusi ya ditanya dulu, kemudian kalau seperti itu dia yang memutuskan apa yang harus kamu lakukan kalau kamu seperti itu. Hal baik apa yang mungkin bisa yang diharapkan dari itu semua. Kalau Bapak Ibu, kalau memang kita semua sudah berkolaborasi untuk membuat karakter yang baik, gitu Bapak Ibu, saya langkah indahnya di sekolah ini. Nanti gitu Bapak Ibu, saya berharap seperti saya, karena saya paham Bapak Ibu bukan berarti panjenengan itu melakukan ini karena sengaja tidak, tetapi karena kebelumtahuan kita. Ternyata oh seperti itu salah Bapak Ibu. Oh ternyata yang benar seperti itu. Kita ini hanya sharing, dan ini saya juga tidak memaksa Bapak Ibu untuk aku lah senang penaman dari murid kayak gitu. Dari monggo belajar lagi apa sih akibatnya, ditimbang-timbang madorot sama plus-minusnya itu bisa dari mana. Kalau kita harus depak bocah itu apa yang positif negatifnya apa gitu nih. Kalau alasan kita mesti meracuni yang lain, apakah benar? Dilihat dulu apakah benar yang lain itu teracuni kalau dia
kita pertahankan di kelas itu, tidak keluar atau duduk seperti itu. Ngoten Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini mungkin karena saya sudah panjang kali lebar lagi peringatan kabeh dan Bu Yuni nanti mohon saya berharap ini mengajak karena sudah ketika saya mendapat ilmu ini banyak orang tua yang ngomong ke saya, Bu saya mau pindah anaknya kosong kabeh, Bu saya mau ini yang tadi yang saya pernah saya ceritakan ternyata seperti ini di sini tuh cabut bisa, turun kabeh bisa, dan ini tidak ditemukan kalau dia sekolah di SMA dan sebagainya. Dan itu tadi juga perintah misalkan orang tua itu jadi itu pagi ditanya bisa ada, setelah siang tidak ada, itu terjadi banyak. Dan ini niteni, dan itu kita tidak tahu anaknya metukat sekolah ngendi, dia ini rumah sendiri, yang tahu adalah guru mapel terakhir bahwa dia tidak ada di kelas. Dan itu berkali-kali, dan ini sudah berjalan hampir 1 tahun. Tetap yang lebih parah adalah 1 semester ini Bapak Ibu. Monggo kami berharap, saya hanya berharap, wajah juga hanya berharap kepada kita semua untuk berpihak kepada murid. Kita jangan fokus kepada masalah anak-anak, tapi kita fokus pada kepihakan kepada mereka. Apa yang bisa kita bantu untuk mereka. Ngoten iki Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya itu tidak justru berimpact baik untuk Bapak Ibu, tidak. Tapi saya juga tidak berharap banyak. Ini saya hanya menyampaikan kalau Bapak Ibu setuju monggo dilakukan kalau sesuai dengan nilai-nilai yang kita sepakati. Kalau tidak ya monggo panjenengan boleh memilih, tapi kami berharap intinya berpihak pada murid kita ini sebagai ujung tombak untuk menjadikan besok budaya kita ini anak-anak sing koyo ngopo sing gaweane mager turu atau seperti ini yang kita yang mencintai. Mungkin Bapak Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Saya sangat mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari Bu Yuni. Membuat keyakinan keras. Baik, biar nanti kemudian menyenangkan ya. Kita kalau adanya nilai-nilai yang akan kita pahami ya. Tahu nilai yang pahami, misalkan apa? Kita saling menghargai, menyenangkan gitu ya. Ya. Ada dari
Demikian aksi nyata modul 1.4 budaya positif kurang lebih.